Halo, hari ini aku mau bikin salah satu sabun favoritku yaitu Honey and Oats, mengandung madu dan juga gandum. Belakangan ini karena cuaca lagi sering hujan, terus panas terik, kulitku jadi super kering. Mau berapa banyak pun air yang ku minum, rasanya tetap kering dan jadinya kayaknya butuh sesuatu yang lebih bisa membantu melembabkan kulitku. Salah satunya lewat sabun ini. Pertama-tama, jangan lupa ya kita siapkan lye waternya. Lye water itu merupakan campuran dari CaOH atau sodium hydroxide atau caustic soda dengan air dimineral. Pastikan gunakan air yang tidak mengandung mineral supaya produk sabun kamu juga lebih awet ya. Pastikan saat kamu menimbang larutan lye water ini semuanya sudah sesuai gram ya, jadi jangan kelebihan ataupun kurang karena akan mempengaruhi tekstur sabunnya. Dan pastikan juga kamu selalu memakai sarung tangan saat proses pembuatan sabun. Di sini aku pakai 3 jenis minyak. Yang pertama, olive oil atau grade yang aku pakai itu pomace. Olive oil itu ada beberapa grade ya, cuma aku pakainya yang pomace karena harganya lebih murah dan manfaatnya juga sama. Yang kedua, aku pakai minyak kelapa atau coconut oil. Mungkin kalau di supermarket kalian bisa pakai Barco atau mungkin Kara, itu juga ada beberapa merek. Dan yang ketiga, aku pakai palm oil atau minyak sawit. Minyak sawit dan minyak kelapa itu minyak yang berbeda, jadi jangan sampai ketuker ya. Karena hari ini metodenya adalah hot process, aku pakai slow cooker untuk membantu mempercepat proses pemasakan sabunku. Pertama-tama kita tuang dulu untuk minyaknya. Di sini ingat ya, minyaknya udah kecampur, jadi kita udah nggak perlu campur apa-apa lagi. Yang kedua, pastikan lye waternya itu sudah larut sempurna, lalu baru tuang ke dalam adonan minyak tadi. Pakai slow cooker yang bahannya keramik ya, supaya juga panasnya lebih rata dan awet dan juga lebih tahan banting terhadap adonan sabun kamu. Gak usah takut baret atau apapun lah, karena dia benar-benar tahan baret sih kalau menurutku. Yang selangkah selanjutnya, kalian aduk adonannya menggunakan stick blender sampai adonannya berubah warna. Karena reaksi minyak bertemu dengan lye water, jadi adonannya terlihat ya warnanya berubah menjadi putih. Semakin diaduk, teksturnya juga berubah. Gak usah takut bubbles karena kita akan masak sabunnya. Jadi gak usah takut akan bolong-bolong untuk hasil akhirnya. Di sini kita juga bisa lihat adonan sabunnya juga jauh lebih kental. Nah, kalau sudah kental, kalian tinggal nyalakan slow cooker kalian ke high. Di sini kalian juga sudah bisa lihat ini ada beberapa adonan yang sudah mulai berubah teksturnya, kayak mungkin bisa dibilang kayak fase gelling ya. Untuk mempercepat prosesnya, aku memilih untuk menghancurkan si adonannya, jadi biar bisa dimasak lebih cepat juga. Apa ya yang membuat metode hot process ini salah satu metode favoritku? Kayaknya karena aku bisa ngerjain ini sambil mengerjakan yang lain juga. Jadi kalau misalkan kalian punya anak atau harus ngurus atau ngerjain hal yang lain atau misalkan sambil kerja, kalian bisa banget bikin sabun ini. Karena selama proses memasak kalian bisa tinggal untuk prosesnya. Dan ini benar-benar aman juga, jadi nggak usah takut gosong atau misalkan terlalu lama dimasak. Pokoknya selama nggak lebih sampai berjam-jam harusnya sih masih aman ya. Ini fase terakhir, aku pasang lagi dan aku buka lagi untuk tutupnya karena tekstur adonannya sudah sangat-sangat berubah. Di sini kita bisa lihat adonannya seperti selai nanas, jadi mulai lebih encer dan juga lebih grenjel-grenjel ya mungkin bahasanya. Nah, kita tinggal aduk aja sampai rata dan teksturnya juga kita bisa lihat lebih kental sekarang. Aku bakal tambahin bahan gandum. Gandumnya dari apa? Kalian bisa beli aja di supermarket, rolled oats gitu. Terus kalian giling dulu masuk ke food processor sebelum kalian tambahkan. Kalian bisa tambahin 1-3 sendok makan ya di adonan ini. Lalu kalian aduk rata. Kenapa harus digiling? Karena kalau bentuknya utuh, nanti yang ada ketika ketemu kulit kalian rasanya sakit karena teksturnya jauh lebih kasar. Nah, yang kedua aku pakai bahannya yaitu honey atau madu. Madu feel free mau pakai merek apapun. Di sini aku cuma pakai merek madu TJ, tapi in case misalkan kalian mau pakai merek HDI pun juga nggak ada masalah. Cuma karena di rumah cuma ada yang ini, jadi aku pakai aja. Untuk efeknya sama karena dia kan mengandung gula, jadi pasti ada efek lembutnya, busanya juga lebih foamy gitu di kulit pas dipakai pas saat mandi. Nah, karena aku pengen sesuatu yang seger, aku pakai sweet orange essential oil. Di sini aku cuma pakai sekitar 1 teaspoon, tapi kalian boleh kok kalau misalkan mau pakai lebih dari ini. Kayak sekitar 5 atau 10 mili itu masih oke. Cuma kan kadang essential oil tuh lumayan mahal ya. Jadi aku agak sayang sih. Makanya aku cuma pakai 5 mili aja.
Nah, kalau sudah dituang, ini sudah tinggal diaduk rata. Ingat ya, kalau mau nambahin essential oil, slow cookernya harus dalam kondisi mati supaya essential oilnya juga nggak rusak. Nah, tinggal kita pindahkan deh ke dalam cetakan. Di sini adonannya lihat ya, masih encer banget, masih cair. Jadi kalian bisa dengan gampang juga pindahin ke cetakan. Meskipun adonannya tidak sehalus metode cold process, tapi jangan khawatir, nanti hasil akhirnya juga bagus kok. Dan karena hot process, somehow hasil akhirnya jauh lebih lembek dan lembut dibandingkan cold process. Tapi kalian bisa siasatin itu dengan cara otak-atik resep. Jadi balik lagi ke kalian ya, mau seperti apa. Kalau mau ngikutin yang resepku kali ini juga gak apa-apa, cuma hasilnya memang agak lembek. Dan di sini aku setelah 1 kali 24 jam aku udah bisa buka cetakannya. Kalau kalian misalkan mau tunggu lebih lama supaya lebih settle atau lebih keras juga bisa ya, kayak sekitar 2 atau 3 hari pun masih bisa. Cuma karena di sini aku udah gak sabar mau pakai, jadinya aku buka. Nah, kadang karena misalnya pakai cetakan silikon, hasilnya tuh ujungnya suka ya gompel. Cuma nggak apa-apa sih kalau menurutku, kita tetap bisa rapiin. Karena biasanya untuk bagian luar itu aku selalu potong, selalu aku iris dan aku rapiin supaya hasilnya lebih bagus. Bagian depan jangan lupa di trimming ya, ini bagian yang gompel tadi. Jadi kalian bisa potong, kalau saranku sih tipis aja, gak usah terlalu tebal. Jadi biar ya gak terlalu banyak kebuang lah ya. Kurang lebih dipotong masing-masing dengan ketebalan 2-2,5 cm. Tapi balik lagi ke selera masing-masing, kalau kalian lebih suka yang lebih tipis pun gak ada masalah. Sama aja kok semua, cuma aku ini cuma buat ngerapiin aja. Dan sabun metode hot process itu karena tekstur adonannya kental, kalian juga bisa lihat bagian atasnya itu memang cenderung gak rapi. Jadi kayak agak gerendel-gerendel gitu ya. Cuma kalian bisa rapiin, kalian trimming aja bagian atas. Atau untuk bagian sudut, kalian bisa pakai potato peeler untuk ngerapiin sudutnya. Potato peeler ini super helpful untuk ngebantu bikin sudut yang cantik. Jadi sangat ngebantu untuk kalian yang mau jadiin ini sebagai souvenir. Sekian saran dari aku gimana cara membuat sabun Honey and Oats dengan metode hot process. Silahkan dicoba ya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. See you!